Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Prodi Manajemen 2D, ingin mengerjakan tugas proyek Matematika Ekonomi yang diberikan oleh Pak Sofyan Marwansyah, SEMM. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renali Saputra, NIM saya adalah 64241319, dan ini adalah kelompok saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Fernando Bayu Christian Natani dengan NIM 64241594. Perkenalkan, nama saya Hoiran Samad Ibrahim. NIM saya adalah 64241586. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Lagipari. NIM saya 64241489. Halo, perkenalkan nama saya Ari Yudade Pratama, NIM saya adalah 64241521. Nama saya Rizky Bagus Prasetyo, saya dari Universitas Bina Sarana Informatika di Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Parlevi, NIM 64241408. Dan di sini terdapat soal. Saat musim panas, permintaan terhadap minuman es buah meningkat. Di sebuah kota kecil, harga awalnya semangkok es buah adalah Rp600. Pada harga ini, jumlah yang diminta adalah 100 mangkok. Namun, saat harga naik menjadi Rp800, jumlah yang diminta menurun menjadi 60 mangkok. Sementara dari sisi penawaran, pada harga Rp600, pedagang hanya mampu menyediakan 40 mangkok. Tetapi saat harga naik menjadi Rp800, jumlah yang ditawarkan meningkat menjadi 80 mangkok. Kemudian pemerintah menetapkan pajak sebesar Rp100 per mangkok. Akan tetapi pemerintah melihat ketika mengasih pajak kepada konsumen, jumlah barang yang diminta menurun, dan pemerintah berpikir untuk memberi sedikit keringanan kepada penjual dengan memberikan subsidi sebesar Rp70. Di sini terdapat beberapa pertanyaan. 1. Tentukan fungsi permintaan KID. 2. Tentukan fungsi penawaran atau QS. Jadi di sini diketahui P1 sama dengan 600, Q1 sama dengan 100, yaitu adalah permintaan. P2 sama dengan 800, Q2 sama dengan 60, itu juga permintaan. P1 600, Q1 sama dengan 40 adalah penawaran. P2 sama dengan 800, Q2 sama dengan 80, itu juga penawaran. Lanjut. Di sini untuk mencari QD dan QS, kita harus mencari persamaan dua garis melalui dua titik. Di sini persamaan garis melalui dua titik yaitu ada P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang 600 dibagi 800 dikurang 600 sama dengan Q dikurang 100 dibagi 60 dikurang 100. Hasilnya adalah P dikurang 600 dibagi 200 sama dengan Q dikurang 100 dibagi min 40. Jadi di sini kita akan melakukan perkalian silang yaitu min 40 dikali P dikurang 600 dan 200 dikali Q dikurang 100. Dari perkalian silang itu kita mendapatkan hasil min 40P dalam kurung P dikurang 600 tutup kurung sama dengan 200 dalam kurung Q dikurang 100 tutup kurung. Min 40P ditambah 24.000 itu dari min 40 dikali P dan min 40 dikali 600. 200 sama dengan 200 Q dikurang 20.000 itu dari 200 dikali Q dan 200 dikali min 100. Lanjut, di sini min 40 sama dengan min 40 P sama dengan 200 Q dikurang 20.000 dikurang 24.000 karena 24.000-nya itu dari
pindah ruas dari sebelah kiri ke sebelah kanan, maka hasilnya jadi minus. Lanjut, min 40P sama dengan 200Q dikurang 44.000, PD sama dengan min 5Q ditambah 100. Jadi kita sudah mendapatkan PD. Selanjutnya 200 buka kurung Q dikurang 100 tutup kurung sama dengan min 40 buka kurung Pi dikurang 600. 200 Q kurang 20.000 didapatkan dari 200 dikali Q dan 200 dikali min 100 sama dengan min 40P ditambah 24.000 didapatkan dari min 40 dikali P dan min 40 dikali min 600. 200 lanjut 200 Q sama dengan min 40P ditambah 24.000 ditambah 20.000 didapatkan karena min 20.000 pindah ruas dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Lanjut 200 Q sama dengan min 40P ditambah 44.000 QD sama dengan 0,2 ditambah 220. Jadi di sini dapat disimpulkan kita mendapatkan QD-nya adalah 0,2 ditambah 240. Lanjut mencari persamaan dua garis melalui dua titik seperti yang tadi. 6P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1 sama dengan 600 dikurang P1 dibagi 800 dikurang 600 sama dengan Q dikurang 100 dibagi 80 dikurang 40. Hasilnya adalah 600 dikurang P1 dibagi 200 sama dengan Q dikurang 100 dibagi 40. Di sini akan dilakukan perkalian silang seperti yang tadi. 40 dikali 600 dikurang P1 dan 200 dikali Q dikurang 100. Lanjut, dari perkalian silang tersebut kita mendapatkan hasil 40 buka kurung P kurang 600 tutup kurung sama dengan 200 buka kurung Q min 40 tutup kurung. 40P dikurang 24.000 itu didapatkan dari 40 dikali P dan 40 dikali 600 min 600 sama dengan 200 Q dikurang 8.000 didapatkan dari 200 dikali Q dan 200 dikali min 40. Lanjut 40P sama dengan 200 Q dikurang 8.000 dikurang 24.000. 24.000 ini didapatkan karena min 24.000 pindah ruas. 40P sama dengan 200 Q ditambah 16.000 PS hasilnya sama dengan 5Q plus 400. Lanjut 200 Q min 40 sama dengan 40 P kurang 600. 200 Q dikurang 800 didapatkan dari 200 dikali Q dan 200 dikali min 40 sama dengan 40 P dikurang 24.000 didapatkan dari 40 dikali P dan 40 dikali min 600. Lanjut 200 Q sama dengan 40 P dikurang 24.000 ditambah 800 karena min 800 dipindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi plus. Lanjut 200 Q sama dengan 40 P dikurang 2320. Lanjut QS sama dengan 0,2 P dikurang 116. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa QD itu sama dengan 0,2 ditambah 220 sedangkan QS-nya adalah 0,2 P dikurang 116. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal hitung harga dan jumlah keseimbangan sebelum pajak. Jadi di sini ada penawaran, dan fungsi permintaan. Dan fungsi penawaran ialah min 5Q plus 1100. Lalu fungsi penawaran ialah 5Q plus 400. Jadi fungsi penawaran sama dengan fungsi permintaan. Lalu di sini kualitas keseimbangan yakni min 5Q plus 1100 sama dengan 5Q plus 400. Jadi kita pindah ruaskan jadi min 5Q min
5Q sama dengan 100 dikurang min 1100. Jadi ialah min 10Q sama dengan min 700. Jadi Q di sini ialah min 700. Lalu min 700 ini dibagi min 10. Jadi di sini hasil dari nilai Q-nya ialah 70. Lalu di sini ada harga keseimbangannya ialah fungsi penawaran sama dengan 5Q plus 400 dan P-nya di sini 5 dan di sini ialah 70 karena tadi Q-nya sudah ketemu hasilnya 70, maka 5 dikali 70 tambah 400. Jadi hasilnya ialah P-nya 350 ditambah 400. Hasilnya P-nya tersebut ialah 750. Lalu di sini saya menjelaskan ketika sudah terkena pajak ialah pajaknya 100. Lalu fungsi penawarannya ialah 5Q ditambah 400 ditambah 100. P aksen S sama dengan 5Q tambah 500. Maka fungsi permintaan sama dengan P aksen ialah lalu dari soal rumusnya ialah min 5Q ditambah 1100 sama dengan 5Q ditambah 500. Lalu kita pindah ruaskan ialah min 5Q kurang min 5Q sama dengan 500 min 1100. Lalu min 10Q hasilnya ialah menjadi min 600. Jadi Q-nya sini sudah ketemu, maka hasilnya min 600. Min 600 dibagi min 10. Maka hasil dari tersebut Q-nya ialah 60. Lalu P aksen S sama dengan 5Q ditambah 500. Lalu P-nya sama dengan 5 dan dalam kurung ini 60 hasil dari Q sebelumnya itu. Maka jadi 5 dikali 60 ditambah 500. Maka P sama dengan 300 ditambah 500. Maka hasil dari P-nya tersebut ialah 800. Di sini saya akan menjelaskan tentang matematika ekonomi nomor 5 dan nomor 6. Di sini kita sudah mendapatkan grafik untuk gambarannya, untuk permintaan, penawaran, dan penawaran setelah pajak. Nah, untuk membuat grafik seperti ini, kita memerlukan 3 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi permintaan. Grafiknya ada di yang 220 ini. Untuk pembahasannya, untuk grafik permintaan, PD sama dengan min 5Q ditambah 1100. Jika Q-nya sama dengan 0, PD sama dengan min 5 ditambah 1100, maka P-nya sama dengan 1100. Seperti yang ada di grafik ini di atas. Lalu jika P sama dengan 0, PD sama dengan min 5Q ditambah 1100, maka 5Q-nya sama dengan 1100. Dan Q-nya itu 1100 dibagi 5, yaitu 220, seperti di garis bawah ini. Selanjutnya untuk yang fungsi penawaran, di sini fungsi penawarannya yaitu P5 sama dengan 5Q ditambah 400, Q-nya sama dengan 0, P5 sama dengan 5 ditambah 400, P-nya sama dengan 400 atau 0,400. Yaitu ada di sini garisnya. Lalu P sama dengan 0, P5 sama dengan 5Q ditambah 400, min 5Q-nya yaitu 400, maka Q-nya adalah 400 dibagi min 5, yaitu min 80, seperti yang ada di garis bawah ini. Nah, untuk fungsi penawaran setelah pajak bisa dilihat dari garis yang berwarna biru ini. P aksen S sama dengan 5Q ditambah 500.
Q sama dengan 0, P sama dengan 5 ditambah 500, maka P-nya yaitu 500 atau 0,500. Seperti yang ada di garis ini. Untuk P-nya sendiri, P aksen S sama dengan 5Q tambah 500, 0 sama dengan 5Q tambah 500, maka min 5Q-nya sama dengan 500. Jadi Q-nya sama dengan 500 dibagi min 5 yang hasilnya min 100. Selanjutnya untuk soal yang nomor 6. Untuk soal yang selanjutnya yaitu pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen. TK sama dengan P2 dikurang P1 sama dengan 800 dikurang 750, yaitu hasilnya 50. Untuk pajak per unit yang ditanggung oleh produsen yaitu TP sama dengan T dikurang TK sama dengan 100 dikurang 50 yang hasilnya 50. Untuk total pajaknya yang ditanggung oleh konsumen, TK sama dengan Q2 dikali TK sama dengan 60 kali 50, jadi hasilnya 300. Untuk total pajak yang ditanggung oleh produsen, TP sama dengan Q2 dikali TP sama dengan 60 kali 50 sama dengan 300. Jadi total pajak yang diterima pemerintah yaitu T sama dengan Q2 dikali T sama dengan 60 kali 100, yaitu sebesar 6.000. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hitung total pajak yang ditanggung konsumen dan produsen, dan hitung total pajak yang diterima oleh pemerintah. Jadi total pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah TK, yakni adalah total pajak konsumen sama dengan Q2. Q2-nya ini adalah dari sini, teman-teman. Oke, terus dikali dengan TK, total pajak konsumen. Q2-nya itu dapatnya adalah 60 dari sini, dikali TK-nya 50 sama dengan 300. Terus total pajak yang ditanggung oleh produsen yaitu adalah TP sama dengan Q2 dikali TP yaitu adalah 60. Q2-nya yang tadi 60 dikali TP-nya yaitu 50 sama dengan 300. Dan total pajak yang diterima oleh pemerintah adalah T sama dengan ini adalah tax sama dengan Q2 dikali titik T sama dengan 60 dikali 100. Di mana taksnya ini adalah 100 dari soal. Dan Q2-nya ini adalah 60 yang tadi juga. Sama dengannya 60 kali 100 yaitu adalah 6.000. Oke, terima kasih. Dan di sini saya akan mengerjakan soal nomor 9 dan 10. Hitunglah harga keseimbangan harga sebelum dan sesudah subsidi. Dan kita kerjakan sebelum subsidi, kita mendapatkan hasil PD yaitu 5Q tambah 1100 dan PS 5Q plus 400. Dengan rumus PD sama dengan PS, kita masukkan 5Q ditambah 1100 dan 5Q tambah 400. Dan kita pindahkan ruas 5Q yang positif ke kiri menjadi min 5Q. Dan 1100 positif kita pindahkan ruas ke kanan menjadi min 1100. Dan kita kurangin 5Q min 5Q, hasilnya adalah 10Q, dan 400 dikurang 1100 yaitu hasilnya min 700. Dan kita mendapatkan hasil 10Q sama dengan min 700, lalu kita pindahkan ruas 10 positif 10Q menjadi kanan menjadi min negatif 10. Q sama dengan min 700 dibagi min 10. Dan kita mendapatkan hasil Q yaitu 70. Dan lanjut yang kedua, PD sama dengan 5Q ditambah 1100. P sama dengan 5Q. Q kita sudah mendapatkan hasil yaitu 70. Lalu kita masukkan min 5Q kali 70 ditambah 1100. Min 5Q dikali 70 hasilnya yaitu 350 ditambah 1100. Dan kita mendapatkan hasil P yaitu 750. Dan kita lanjut yang soal yang ke-10 yaitu sesudah subsidi. Kita mendapatkan subsidi dari pemerintah yaitu 70 rupiah.
Dan kita masukkan rumus PS sama dengan 5Q ditambah 400 min. Kita masukkan subsidi 70, lalu hasil PS yaitu 5Q plus 300. Kita mendapatkan PS yaitu 5Q plus 300. PD sama dengan P aksen S. Kita masukkan 5Q tambah 1100 sama dengan 5Q tambah 300. Lalu kita pindahkan ruas 5Q ke kiri dan 1100 ke kanan. 5Q yang menjadi positif kita pindahkan ruas ke kiri menjadi min 5Q. 1100 yang positif kita pindahkan ruas ke kanan menjadi min 1100. Dan kita dapatkan 5Q min 5Q sama dengan 330 min 1100. 5Q kurang 5Q hasilnya 10Q. Lalu 300 min 1100 hasilnya min 700. Lalu kita pindahkan ruas 10Q ke kanan dan kita bagi min 770 dibagi min 10 hasilnya Q, kita mendapatkan 77. Dan kita lanjut. P aksen S sama dengan 5Q tambah 300. Jadi P sama dengan 5Q, kita mendapatkan hasil 77, lalu kita kalikan 5 kali 77 ditambah 330. 5 kali 77 hasilnya yaitu 385 dan ditambah 330. Dan kita mendapatkan hasil P yaitu 750. Saya ingin menjawab soal nomor 11 dan nomor 12. Buatlah grafik keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi. Dan hitung total subsidi per unit yang ditanggung oleh konsumen dan produsen. Jadi sebelum kita membuat kurva atau grafik, kita mencari jawabannya terlebih dahulu, yaitu adalah PD min 5Q ditambah 1100 jika Q sama dengan 0, PD sama dengan min 5Q plus 1100. P sama dengan min 5 kali 0 tambah 1100. P sama dengan 1100. Jika P sama dengan 0, PD sama dengan min 5Q plus 1100. 0 sama dengan min 5Q tambah 1100. 5Q sama dengan 1100. Q 1100 dibagi 5 dan hasilnya 220. PS sama dengan 5Q plus ditambah 400. Jika Q sama dengan 0, PS sama dengan 5Q tambah 400. P sama dengan 5 kali 0 ditambah 400. Jadi hasilnya P sama dengan 400. Jika P sama dengan 0, FS sama dengan PS sama dengan 5Q tambah 400. 0 sama dengan 5Q tambah 400. 5Q sama dengan 400. Q-nya adalah 400 dibagi min 5. Jadi hasilnya min 80. P aksen S sama dengan 5Q tambah 330. Jika Q sama dengan 0, PS sama dengan 5Q ditambah 330. P sama dengan 5 kali 0, 3 ditambah 330. P sama dengan 330. Jika P sama dengan 0, P aksen S sama dengan 5Q ditambah 330. 0 sama dengan 5Q ditambah 330. 5Q sama dengan 330. Q-nya 330 dibagi min 5. Hasilnya adalah 66. Dan ini adalah hasil kurvanya. Subsidi per unit yang ditanggung oleh konsumen adalah SK sama dengan P aksen min P2 sama dengan 750 dikurang 715 dan hasilnya adalah 35. Subsidi per unit yang ditanggung oleh produsen adalah SP sama dengan S kurang SK. 70 dikurang 35 hasilnya 35. Di sini saya akan menjelaskan total subsidi yang diterima oleh konsumen, produsen, dan pemerintah. Pertama, total subsidi yang diterima oleh konsumen.
SK sama dengan Q2 dikali SK sama dengan 77 kali 35 sama dengan 2.695. Total subsidi yang diterima oleh produsen adalah SP sama dengan Q2, SP sama dengan 77 dikali 35 sama dengan 2.695. Total subsidi yang diberikan kepada pemerintah adalah S sama dengan Q2, S sama dengan 77 kali 70 sama dengan 5.390. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah, besi aja.